Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Di sini kami akan berbincang-bincang hangat dengan kelompok 1 dengan materi latar belakang penelitian. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Di sini kami akan perkenalkan anggota kelompok 1. Halo. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Aulia Akbar dengan NIM 1054011302221 dan rekan saya, nama saya Nur Aziza dengan NIM 1054011299921. Oke, di sini kita sudah bersama dengan anggota kelompok 1. Mari kita dengarkan perbincangan hangat dengan materi latar belakang penelitian. Jadi, teman-teman perlu mengetahui apa sih itu latar belakang? Latar belakang adalah informasi yang tersusun secara sistematis dengan informasi atau fenomena problematik yang menarik untuk diteliti. Setelah kita mengetahui apa itu latar belakang penelitian, perlu kita ketahui mengapa latar belakang itu penting. Jadi, latar belakang penelitian penting karena memberikan dasar yang kuat bagi pembaca untuk memahami relevansi dan signifikansi penelitian. Dengan latar belakang yang jelas, pembaca dapat mengerti mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan dan bagaimana hasilnya dapat memberikan kontribusi pada bidang studi yang relevan. Dan itulah salah satu alasan mengapa latar belakang penelitian penting. Nah, adapun tujuan latar belakang yang perlu teman ketahui untuk mengantarkan pembaca agar memahami dan menarik isi bacaan yang ditulisnya. Setelah mengetahui tujuan dari latar belakang penelitian, perlu kita ketahui ada beberapa hal yang perlu dikemukakan dalam latar belakang penelitian. Yang pertama, apa yang melatar belakangi peneliti meneliti masalah tersebut. Yang kedua, bagaimana fenomena atau realitas yang ada tentang masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, mengapa peneliti tertarik meneliti masalah tersebut. Kemudian yang keempat, bagaimana pandangan para ahli sehubungan dengan masalah tersebut. Kemudian yang kelima, bagaimana pandangan peneliti sehubungan dengan masalah tersebut atau penalaran yang pentingnya pengungkapan masalah yang mendorong pemilihan masalah. Kemudian yang keenam, apa tujuan dan manfaat baik teoritis maupun praktis dari hasil penelitian tersebut. Aziza, kan tadi kita sudah memaparkan terkait dengan pengertian, tujuan, hal apa saja dari yang harus dikemukakan dari latar belakang penelitian. Kemudian mengapa latar belakang penelitian itu penting. Nah, boleh nggak sih Aziza jelaskan atau sebutkan poin penting cara membuat latar belakang penelitian? Cara membuat latar belakang penelitian. Ya. Nah, yang pertama itu menjelaskan topik penelitian, dan yang kedua itu menemukan kasus permasalahan, dan yang ketiga mengidentifikasi masalah-masalah. Dan yang terakhir dan yang paling penting itu fokus pada satu permasalahan saja. Oh, berarti ada 4 poin penting dalam membuat latar belakang penelitian. Nah, teman-teman, tadi kan sudah disebutkan beberapa poin penting dalam membuat latar belakang penelitian, dan ada satu yang perlu kita jelaskan, yaitu bagaimana cara mengidentifikasi masalah penelitian yang relevan. Nah, dalam mengidentifikasi masalah penelitian yang relevan itu memerlukan beberapa langkah. Yang pertama, membaca tinjauan pustaka. Yang kedua, observasi dan pengalaman praktis. Kemudian yang ketiga, diskusi dengan ahli. Kemudian yang keempat, analisis data sekunder. Nah, perlu teman-teman pahami, yang pertama membaca tinjauan pustaka, di mana kita perlu pelajari literatur yang ada di bidang studi yang relevan untuk memahami topik-topik yang sedang hangat dibicarakan dan di mana terdapat gap dalam pengetahuan. Yang kedua, observasi dan pengalaman praktis, maksudnya adalah gunakan observasi dan pengalaman praktis di lapangan untuk menemukan masalah nyata yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Yang ketiga, diskusi dengan ahli. Artinya kita perlu berkonsultasi dengan dosen, peneliti senior, atau praktisi di bidang terkait untuk mendapatkan wawasan tentang masalah-masalah yang penting dan mendesak untuk diteliti. Dan terakhir, analisis data sekunder.
yang dimana kita perlu menggunakan data yang sudah ada untuk menganalisis kecenderungan atau pola yang mungkin menunjukkan adanya masalah yang belum terpecahkan. Nah, itu cara untuk mengidentifikasi masalah penelitian yang relevan. Oke, itulah tadi perbincangan dari kelompok 1 mengenai materi latar belakang penelitian. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang dia jelaskan, kita dapat memahaminya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.